Ini saya baru saja beli power steering elektrik untuk katana. Tapi ini kata yang jual ini adalah punyanya Sigra. Sigra itu Toyota atau Daihatsu ya, saya nggak tahu. Punyanya Sigra. Sensor torsinya punyanya Sigra, kemudian dinamonya bisa pakai punyanya Avanza, Xenia maupun Kaila. Jadi ini keluarga Toyota dan Daihatsu. Tapi ini sudah dimodif, jadi punyanya Sigra sudah dimodif sehingga katanya yang jual sih PNP ya, langsung plug and play untuk Suzuki Katana. Power steering elektrik untuk Suzuki Katana, perubahan dari punyanya Sigra, dan dinamonya sama dengan punyanya Avanza, Xenia maupun Kaila. Nah, kali ini saya akan coba unboxing saja dulu. Saya belum kasih linknya karena ini belum terbukti bisa dipasang di mobil. Apakah mudah atau gampang belum terbukti. Maka untuk video kali ini saya belum tampilkan linknya. Kalau sudah terpasang dengan bagus dan bekerja dengan baik, saya akan cantumkan link di deskripsi. Oke, hanya akan unboxing saja. Ini saya beli online, harganya mahal, 5,5 juta. Untuk spare part ini termasuk harga yang mahal menurut saya. Kita lihat sama-sama. Ini modulnya. Ini kode modulnya 046, kode modul. Kata yang jual sih kodenya 046. Ini sudah dikasih tanda sama yang jual. Ini untuk kontak on, jadi stop kontak positif. Ini aki negatif atau ground. Yang satu untuk aki positif. Aki positif, aki negatif. Ini adalah untuk kontak on. Ya, masuk akal sih karena power steering kan aktifnya ketika kontak on. Ini apa ini, nggak tahu nih. Kontak, aki positif dan aki negatif. Dipakai cuma 3 kabel, 3 soket. Ini modulnya bekas ya. Sekarang kita lihat hardware-nya atau komponen besinya. Tadi kan komponen elektrik ya. Ini dapat bracket ya teman-teman. Katanya yang jual itu kita tidak perlu melas katanya. Nanti kita coba pasang. Benarkah demikian? Jadi kenapa saya beli ini, karena
Ya karena kata yang jual dia tidak perlu ngebor-ngebor, tidak perlu ngelas-ngelas, tinggal pasang. Jadi saya berani beli ini dengan harga yang mahal. Ini ada tulisannya kesetir. Ini ada spline-nya atau poros bergiginya. Universal join kesetir. Berarti ini ke bawah. Ini yang ke gearbox berarti. Ini yang ke gearbox. Ya bener kan? Ke gearbox. Ini bautnya nggak ada yang ini. Ini motornya. Oke, modulnya. Modul. Gini. Ini gini. Oke. Ini bracketnya, ini ada 2 baut. Dan ini saya nggak tahu masangnya gini ataukah gini. Nanti kita coba lihat di mobilnya. Saya akan coba muter pakai obeng ini. Jadi harusnya bagian motor sini itu adalah yang bagian yang fix, yang tidak bergerak. Sedangkan yang bergerak itu adalah as ini dan as ini. Ini yang ke gearbox, ini yang ke setir. Ini dimodif ya, dilas ini. Dilas. Oke, saya akan coba puter. Bisa ya. Memang agak berat diputar. Oke. Jadi ini ada satu sensor, ini adalah sensor torsi dalamnya. Saya tidak tahu bagaimana cara kerjanya. Sensor torsi ini adalah motor. Ini mendeteksi puntiran torsi. Kalau terjadi puntiran maka
modul ini akan mengaktifkan motor untuk memutar motor ke kanan atau ke kiri. Oke, saya akan coba ambil aki, kita coba apakah ini berfungsi dengan normal. Saya akan coba tes motornya dulu. Ini dapat positif negatif aki. Ini kalau dapat arus dari aki, harusnya ini berputar porosnya. Nanti yang kedua saya akan coba cek modulnya. Jadi nanti yang ke motor ini, ke motor power steering positif negatif itu nanti saya akan ukur pakai multimeter. Terus sensor torsinya nanti tetap akan saya pasang di sini. Karena kalau disambung gini nanti ini bisa ya bodinya ikut muter karena nggak ada yang nahan. Makanya akan saya tes secara terpisah antara sensor torsi dengan modulnya dan juga dengan motornya sendiri. Saya akan coba cek motornya dulu. Ini saya ganjel supaya nanti ini bisa muter porosnya. Bisa muter porosnya. Negatif, saya akan sambungkan ke aki langsung. Coba tahan. Kalau saya balik, sana putarannya. Kalau saya balik akan berlawan arah, akan ke sini. Oke, untuk motor normal sekarang saya akan coba modulnya dan sensor torsinya. Pertama, sensor torsi akan saya hubungkan ke sini, ke modul. Kontak dapat positif baterai, ini juga positif baterai atau aki, yang ini negatif. Terus nanti outputnya ini saya akan ukur dengan multimeter. Saya akan pasang dulu setupnya. Ini untuk yang motor plus minus
saya hubungkan dengan multimeter atau voltmeter, ada angkanya. Jadi hati-hati teman-teman, jangan sampai korslet atau nyambung ya, ini harus hati-hati, plus minusnya jangan sampai terhubung karena tegangannya kan 12 volt nanti. Kalau tersambung takutnya konslet ini rusak, takutnya. Sudah saya pastikan ini tidak nyambung antara positif dan negatif ini capit buayanya. Sekarang tinggal yang ini, yang positif aki dan negatif aki ini. Ini harus hati-hati, jangan sampai konslet. Ini sudah yang negatif, ini negatif sudah saya sambung ke negatif aki ya. Terus yang kunci kontak dan positif ini kunci kontak dan positif aki saya akan sambungkan ke positif aki ini. Sorry nggak kelihatan. Nah, ini hati-hati jangan sampai korslet ya. Nanti akan saya coba puntir, nggak kelihatan nih. Jangan coba nanti puntir dengan dua obeng ini. Saya puntir gini, jadi yang satu saya puntir ke atas, yang ujung satunya saya puntir ke bawah, jika ada torsi. Nah, ketika ada torsi ini harusnya nanti menunjukkan 12 volt bahwa motor itu aktif, harusnya ya. Ini yang positif belum saya pasang, saya akan pasang positifnya. Ini hati-hati sekali lagi teman-teman, jangan sampai korsleting, mahal ya 5 juta, tapi demi membuat konten tidak apa-apa. Sudah saya hubung, ini saya hubung positif. Oke. Kode ininya ya. Bentar. Pasang ya, ini ada percikan api sedikit. Nggak tahu kenapa bunyi. Ini minus 4 milivolt ya, volting. Ini 4 volt ya, minus 4,78 volt. Semoga kelihatan. Minus 4,78 volt. Saya akan coba puntir yang ini ke atas, yang sebelah kiri ke atas, yang sebelah kanan ke bawah. Akan puntir. Nih. Minus 12. Minus 12, ini milivolt. Saya puntir lagi. Ini ada tegangan lagi. Saya balik. Kok nggak ada ini? Tapi udah bener sih tadi minus 12.
minus 5 volt, minus 6 volt, 5 volt. Sekarang saya balik ya, ini saya tarik ke bawah, ini ke atas, harusnya nanti positif 12. Lihat, nah ini positif 12 ya teman-teman, kelihatan positif 12. Ada waktunya ya, sudah 0 volt lagi setelah beberapa detik. Bentar lagi. Sudah gak aktif ya, cuma sekali nyobanya. Coba lagi, saya matikan, saya hidupkan lagi. Oke, kondisi seperti ini 4,78 volt, minus ya, minus 4. Kalau ini saya puntir ke atas, yang sebelah kiri ke atas, yang ini ke bawah, nanti akan menunjukkan minus 12, habis itu 0 lagi. Nah, ini minus 12,24 volt. Berapa detik dia 0. Ini mili ya, ini mili volt ya, jadi dianggap aja 0. Seperti ini ya, nggak tahu saya ulangi lagi. Bunyi lagi, minus 4,5 volt. Sekarang saya balik, yang ini ke bawah, ini ke atas, nanti akan menunjukkan 12 volt. Beberapa detik, habis itu 0 lagi. Ini ke bawah, yang sebelah kiri ke bawah, yang sebelah kanan ke atas, puntirannya, torsinya 12 volt. Oh, ini ya teman-teman, kalau torsinya terlalu lama dia akan 0, tapi kalau kita sebentar dia akan aktif. Kita lihat, jadi dia hanya aktifnya beberapa detik saja. Kita coba lihat, yang ini saya tarik ke bawah, yang sebelah kiri ke bawah, yang sebelah kanan ke atas, nanti akan menunjukkan 12 volt. 12 volt terus 0 lagi, 12 volt terus minus 4 volt lagi, minus 5 volt, 12 volt, nah, lagi 12 volt terus minus 5 volt lagi kira-kira. Saya balik, yang sebelah kiri saya puntir ke atas, yang sebelah kanan saya puntir ke bawah, nanti akan menunjukkan minus 12 volt. Kita lihat, nah, minus 12, 0 lagi, minus 6 lagi, 12 volt. Oke. Jadi ternyata gini ya teman-teman, cara kerja dari electric power steering ini. Ketika kita kasih torsi lama, itu dia akan 0, akan mematikan torsi motor. Mungkin kalau terjadi torsi lama itu berarti gagal kali sistem setirnya. Tapi begitu kita kasih torsi sedikit aja, sebentar, itu nanti akan normal. Dimana kalau puntirannya kita balik, dia akan menunjukkan minus 12 volt. Kalau kita putar balik, dia akan menunjukkan 12 volt. Jadi antara plus 12 sampai dan minus 12 itu tergantung arah dari puntirannya. Nah, jadi kalau puntiran terlalu lama, dia akan justru mati. Ketika puntirannya sebentar, dia normal, minus 12. Kalau ada torsinya, kalau torsinya nggak ada, dia kembali ke 5 volt. Kalau dibalik torsinya, dia akan menjadi 12 volt, kembali lagi ke 5 volt. Ya, ini 5 volt, antara minus 5 dan 6 volt, minus 6 volt dan minus 5 volt. Saya akan tunjukkan lagi, ini yang
sebelah kiri saya puntir ke atas, sebelah kanan saya puntir ke bawah, dan sebentar saja. Nah, ini minus 12 volt. Kembali lagi ke 6 volt atau 5 volt. 12 volt kembali ke 6 volt. Saya balik puntirannya, yang sebelah kiri ke bawah, yang sebelah kanan ke atas. Nah, 12 volt kembali ke 5 volt. 12 volt kembali ke, jadi torsinya itu emang sedikit-sedikit ya. Set, lepas lagi, set, lepas. 12 volt lepas. Ini juga sebentar, set, set, set. Minus 2 volt kembali lagi ke 0. Tapi kalau kita kasih torsi yang lama, nanti akan meng-off-kan, ECU-nya akan off, akan mematikan motor. Kita lihat, kita putar lama ya. Nah, ini beberapa detik, akan menjadi 0 ya. Setelah beberapa detik dia akan 0. Ini sudah tidak aktif lagi karena sudah meng-off-kan motor. Sudah nggak ngaruh ini. Ini milivolt ya teman, ini milivolt. Jadi ini enggak ada arusnya, tidak ada tegangannya. Nah, cara menormalkan lagi ya, ini kita cabut osnya, kita pasang lagi. Ini 5 volt lagi. Nah, ini berarti itu aktif itu ketika, atau normal itu ketika torsinya itu hanya sebentar saja. Saya puntir ke atas yang kiri, yang kanan ke bawah. Nah, minus 12 kita lepas lagi. Plus, lepas. Ini dia. Kalau puntirannya saya balik, dia akan menjadi plus 12 yang akan mengaktifkan motor listrik. Plus 12 volt kembali ke 5 volt. Plus 20 volt kembali ke 5 volt. Jadi seperti itu, baru tahu saya juga. Ya teman-teman, itu saya mempraktekkan ini jalan atau tidak, ternyata jalan. Dan yang saya pahami ternyata ini ECU itu akan mengaktifkan motor ketika torsi di setir itu hanya sebentar, lebih dari berapa detik ya tadi, mungkin lebih dari 4 atau 5 detik itu dia akan mati, motornya tidak akan fungsi. Itu untuk keamanan saja, supaya kan kalau kita nyetir kan mungkin torsinya nggak tahu lah saya ngitungnya, tapi yang jelas kalau torsinya terlalu lama atau terlalu besar dia justru akan mati. Jadi torsinya itu sebentar saja. Kalau kita nyetir kan berarti puntirannya cuma sebentar ya, sebentar motornya aktif, betul lagi motornya aktif lagi sesuai dengan putaran setir kita. Masuk akal sih kalau kita terlalu nyetir gitu, motornya aktif terus kan, motornya aktif terus kan nanti bisa merusak komponen ya. Misalnya kalau berhenti kita puntir terus, berhenti kita mentok setirannya mentok, berarti kan ada torsi terus tuh. Nah, kalau torsinya terlalu lama berarti itu dia sudah mentok, setirnya mentok. Ketika mentok ya udah tidak mengaktifkan tidak mengaktifkan motor listrik lagi. Mungkin seperti itu, hanya untuk keamanan saja. Tapi kalau keadaan normal di jalan tuh kan torsinya cuma sebentar ya. Jadi ini aktif ketika setirnya mentok, udah kita putar mentok, tek, itu berarti kan ada torsi terus ya. Nanti kalau motornya jalan kan bisa panas, rusak. Jadi ketika terjadi torsi terus menerus itu berarti sudah mentok setirnya, dia akan mati, motornya akan dimatikan. Jadi motor itu aktif ketika torsinya itu hanya sebentar saja, torsi di setirnya. Oke, demikian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan di video selanjutnya akan saya coba pasang di mobil, dan nanti hasilnya seperti apa silahkan ikuti terus channel ini. Terima kasih.